Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diayu Pramudia Wardani dari kelas 12 IPA 2. Materi yang akan saya jelaskan adalah amitosis. Jadi amitosis adalah pembelahan sel yang berlangsung secara sederhana, spontan dan tidak melalui tahap-tahapan pembelahan sel, serta tidak melibatkan kromosom. Pembelahan ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokariotik seperti pada bakteri. Pada organisme prokariotik tidak memiliki membran inti seperti bakteri, pembelahan sel terjadi melalui tahapan yang sederhana disebut amitosis. Tanpa mitosis atau pembelahan inti. Informasi genetik berupa DNA sirkular menempel di membran plasma sel induk dan mulai mengandalan diri. Selanjutnya, ujung DNA yang baru termasuk menempel di membran plasma di sisi yang berseberangan. Sel akan membesar sehingga mencapai 2 kali sel normal, lalu terjadi pembelahan sel menjadi 2 bagian yang sama atau hampir sama yang diikuti pembagian DNA baru. Ketika tidak membelah, sel dalam kondisi interfase. Oleh karena itu tidak ada fase lain dalam siklus hidupnya, maka hampir seluruh siklus sel prokariotik dalam interfase. Interfase adalah tahap persiapan untuk mitosis. Interfase merupakan fase terpanjang dari siklus sel. Pada saat interfase tidak menunjukkan adanya perubahan morfologi, tetapi sel tersebut aktif melakukan metabolisme. Interfase terdiri atas 3, yaitu gap 1 atau fase tumbuh pertama G1, sintesis S, gap 2 yaitu fase tumbuh G2. Pembelahan biner pada bakteri yaitu yang pertama replikasi DNA dan elongasi. Kedua, dinding sel akan menempel pada membran plasma lalu mulai membelah. Yang ketiga, septuna terbentuk dari DNA akan terpisah, lalu sel terpisah menjadi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yona Baya Hasbi dari kelas IPA 2. Saya mendapat materi bagian mitosis. Mitosis terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah profase. Profase adalah tahap pertama pembelahan sel pada mitosis dan meiosis. Pada profase, benang-benang kromatin menjadi pendek kemudian menebal, terbentuklah kromosom-kromosom. Tiap kromosom lalu membelah dan memanjang. Anakan kromosom dinamakan kromatid. Membran inti mulai menghilang, sentriol atau bentuk seperti bintang sitoplasma juga membelah. Yang kedua ada metafase. Metafase adalah tahap dalam pembelahan sel eukariotik di mana kromosom sejajar pada pelat metafase di tengah sel. Tahapan profase dan prometafase muncul sebelum metafase. Pada tahap-tahap pembelahan sel, kromosom dipadatkan, membentuk serat, gelendong, dan selubung nukleus dipecah. Yang ketiga ada anafase. Pada anafase kedua buah kromatid memisahkan diri dan ditarik benang gelendong yang dibentuk di tiap kutub sel yang berlawanan. Tiap kromatid itu memiliki sifat keturunan yang sama. Mulai saat ini, kromatid berlaku sebagai kromosom baru. Yang keempat ada telofase. Ini merupakan suatu tahap terakhir di dalam pembelahan sel. Setelah itu, selama telofase serta nukleus menyelubungi reformasi di sekitar inti baru di tiap-tiap setengah sel yang membelah. Sitokinesis. Sitokinesis adalah suatu proses yang terakhir dalam terjadinya masa pembelahan sel eukariotik, yang merupakan pembagi antara sitoplasma, membran organel, dan membran seluler. Tahapan sitokinesis. Adapun beberapa tahap yang bisa kita lalui adalah sebagai berikut. Tahap 1 merupakan tahap penentuan di mana cincin kontraktif akan mengalami proses mulai terbentuk. Cincin ini berperan sebagai otot. Filamen sebagai pembentuk dari cincin ini meremas dengan ketat dan mencubit sel hingga terbagi 2. Tahapan ini disesuaikan dengan poros. Tahap kedua. Pada tahap 2, sitokinesis merupakan sebuah rancangan filamen sehingga dapat untuk membentuk cincin kontraktif. Penyusunan filamen tersebut dari protein atau aktin.
Tahap ketiga. Pada tahap ini, masing-masing sel mendapat setengah kontraktil. Cincin akan bergerak yang memunculkan kontraksi, hampir sama dengan pada saat otot bekerja. Selanjutnya, sejumlah filamen protein dilepas dengan tujuan supaya terjadi penurunan mencapai ukuran cincin yang kecil. Tahap terakhir, yaitu tahap yang keempat, merupakan tahap terakhir yang pada membran plasma dan sitoplasma akan dihancurkan dan terus membangun berbentuk sel baru dengan tujuan supaya terjadi pembekuan pemisah yang berlangsung memisahkan sel anak baru dibentuk bisa bekerja dengan sendirinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Cecilia Sita, saya akan menjelaskan meiosis 1. Meiosis 1 terdiri dari beberapa fase atau tahapan-tahapan, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada profase 1 mengambil sekitar 90% waktu meiosis. Pertama, leptoten, yaitu tahapan saat kromatin menebal membentuk kromosom. Lalu zigoten, tahapan saat kromosom homolog mulai berpasangan. Pakiten, tahap saat kromosom menebal dan mengganda menjadi dua kromatid, tetapi masih tergabung dalam satu sentromer sehingga disebut tetrat. Pada fase ini terjadi peristiwa pindah silang atau crossing over. Lalu diploten, kromatid membesar dan memendek, dan diakinesis, tahap saat nukleus dan membran inti menghilang. Kemudian sentriol terpisah menuju dua kutub yang berbeda dan terbentuk serat gelondongan di antara dua kutub. Selanjutnya, fase metafase 1. Tetrat menempatkan diri dan berjejer pada bidang ekuator, sentromer terikat oleh benang spindel. Metafase 1. Selanjutnya, anafase 1, benang spindel memendek dan menarik belahan tetrat ke kutub sel berlawanan, sehingga kromosom homolog terpisah. Ini untuk gambar anafase 1. Lalu ada telofase 1, membran membentuk sekat sehingga terbentuk dua sel anakan yang haploid, tetapi kromosom masih mengandung dua sister kromatid yang terhubung di sentromer. Ini untuk telofase 1. Dan tadi sebelumnya untuk gambar leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Sekian dari saya. Selanjutnya meiosis 2 akan dilanjutkan oleh teman saya Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Maulana ingin mempresentasikan tentang meiosis 2. Nah, meiosis 2 ini dibagi menjadi 4 bagian atau 4 fase. Nah, yang pertama ada prafase 2. Nah, prafase 2 ini terjadi pada kedua anak asal meiosis 1 secara bersamaan. Nah, pada setiap prafase membelah menghasilkan dua sentriol di sekitar kromosom. Nah, sentriol ini kemudian bergerak ke ujung-ujung kutub yang berbeda. Nah, itu pengertian tentang prafase 2. Nah, yang kedua ada metafase 2. Nah, metafase 2 ini yaitu kromosom kembali berjajar pada garis ekuator dan sentromer membelah membentuk dua anak kromosom. Nah, itu adalah pengertian tentang metafase 2. Nah, yang ketiga ada anafase 2. Nah, anafase 2 itu adalah masing-masing anak kromosom bergerak ke ujung kutub yang berlawanan karena ditarik oleh benang spindel sentriol. Nah, itu pengertian tentang anafase 2. Nah, yang terakhir ada telofase 2. Nah, pada telofase 2 ini itu kromosom telah selesai berpindah ke ujung dan membran inti terbentuk menyelubungi kromosom untuk membuat dua inti sel baru. Nah,
Jadi dari proses meiosis 2 kamu bisa tahu bahwa hasil akhirnya adalah 4 sel baru. Nah, sekian dari saya, Vicky Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Hermawati dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel hewan. Pembelahan sel hewan dibagi menjadi dua, yaitu ada spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama ada spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses saat spermatozoa haploid berkembang dari sel germinal di tubulus seminiferus testis. Yang kedua ada oogenesis. Oogenesis adalah penciptaan ovum, merupakan proses dari bentuk betina gemetogenesis yang setara dengan jantan, yakni spermatogenesis. Oogenesis berlangsung melibatkan pengembangan berbagai tahap reproduksi telur sel betina yang belum matang. Selanjutnya ada pembelahan sel tumbuhan. Pembelahan sel tumbuhan dibagi menjadi dua juga, yaitu ada makrosporogenesis dan mikrosporogenesis. Yang pertama ada makrosporogenesis. Makrosporogenesis merupakan pembentukan gamet betina berlangsung di dalam ovarum atau bakal buah. Di dalam ovarum terdapat bakal biji atau ovolum yang mengandung sel induk megaspora. Dan yang kedua ada mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan. Setiap mikrospora mengalami pembelahan karyognesis dua inti haploid, yaitu inti vegetatif, inti saluran serbuk sari, dan inti generatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.